Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jumpa lagi bersama Kelafu Sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang meneguhkan kita tentang ketaatan dan kesetiaan kita dalam komitmen kepada Tuhan dari firman-Nya. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama dan renungkan sebagai refleksi dalam hidup kita setiap hari terdapat di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Kembali kami berjumpa bersamamu ya Tuhan dalam mendengarkan, membaca dan mendengarkan firman. Tuntun kami sekalian dengan roh dan hikmat-Mu ya Tuhan, agar bagian firman Tuhan ini menjadi kesukaan kami selamanya. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Sekali lagi firman Tuhan Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 berkata, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikian firman Tuhan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, bagian dari firman yang telah dibacakan ini sebenarnya adalah berisikan tentang janji atau komitmen bangsa Israel untuk tetap taat dan setia pada hukum Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya dilangsungkan dalam sumpah untuk mengikuti Taurat Musa dengan melibatkan segala perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Beberapa hal menjadi catatan kita di sini yang penting untuk bagaimana kita mendalami secara sederhana firman Tuhan, yaitu bagaimana bangsa Israel menggabungkan diri ya dari firman ini. Umat itu, pemimpinnya, rakyatnya mau bersama-sama bersatu untuk bergabung dan membuat perjanjian. Ada komitmen iman yang dibangun bersama di semua aras, dari segala status yang ada, dari pemimpin sampai kepada rakyat. Nah, umat ini mau bicara tentang bagaimana mereka juga melakukan sumpah kutuk. Sumpah kutuk ini maksudnya adalah bagaimana mereka taat untuk melakukan hukum yang sebenarnya diberikan kepada mereka sebagai hukum dan ketetapannya dan peraturan itu. Dengan kata lain, siapa yang melanggarnya itu layak menerima hukuman. Ada sumpah kutuk supaya perjanjian itu tidak boleh dilanggar. Ini menunjukkan keseriusan perjanjian ini untuk ditegakkan oleh mereka. Tetapi juga bagian ini bicara tentang sebenarnya ketaatan pada Taurat. Apa yang harus mereka kerjakan itu sebenarnya pada Taurat. Sebenarnya Taurat itu adalah jantungnya umat Tuhan. Bicara tentang bagian ini, bicara tentang bagaimana mereka menaati ketetapan Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Taurat itu sendiri adalah isi hati daripada Tuhan yang harus mereka laksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan ini adalah bagian yang sebenarnya menjadi ikatan iman mereka dalam perjanjian atau komitmen itu, supaya mereka harus memegang itu sebagai bagian yang teguh dalam hidup mereka secara keseluruhan, pemimpinnya sampai kepada rakyatnya. Ini semua harus diikat bersama-sama. Ketetapan, peraturan, dan apapun yang menjadi perintah itu harus menjadi komitmen bersama. Nah, ayat ini ya sebenarnya menunjukkan lebih luas, karena Nehemia mau menggambarkan kepada bagaimana pembaharuan perjanjian Israel itu antara Allah dan umat itu dinyatakan, supaya kehendak Allah itu dinyatakan dalam hidup sebagai umat. Ini dalam hubungan yang kuat dengan Tuhan dan dengan sesama sebagai bangsa atau sebagai umat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, tentu dalam hubungan setiap hari kita juga punya hukum. Dan hukum itu selalu mengikat kita. Ada hukum surgawi, dan hukum itu mutlak karena yang mengikat kita dengan kerajaan surga. Kita harus ada dalamnya. Selalu kita sebut juga dengan hukum kasih, dan hukum itu mengikat kita untuk selama-lamanya, yang tidak akan memisahkan kita daripada kasih. Mautkah, ketelanjangankah, kelaparankah, kemiskinankah, atau apapun tidak akan memisahkan kita daripada kasih itu, karena Tuhan telah mengikat kita dengannya
tetapi juga ikatan itu harus menjadi komitmen iman yang sungguh. Kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Ini harus ada terpatri dalam hati kita setiap hari. Supaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama itu, kita ingat perjanjian kekal ini. Karena kita tidak akan dipisahkan lagi dengan kasih Tuhan. Kalau kita punya hubungan itu, maka hubungan itu akan mengikat kita untuk selama-lamanya. Karena sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, apapun status kita, sebenarnya kita diikat untuk semua hal dalam hidup kita, yang tidak memandang status kita. Kita mau apa saja dalam posisi hidup kita, dalam kapasitas kita dan kapabilitas kita. Tetapi ketika kita telah diikat dengan hukum itu, maka kita semua ada dalam suatu perjanjian kekal Allah dan dengan sesama. Kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Karena hukum itu mengikat kita, maka kita tidak akan dipisahkan satu sama lain. Apapun maut sekalipun tidak akan. Karena pada akhirnya kita punya pertanggungan jawab dengan Tuhan karena hukum itu, tetapi juga dengan sesama karena hukum itu. Dengan demikian, belajar untuk taat, dengar-dengaran, setia, untuk tetap ada pada komitmen iman dari perjanjian Tuhan. Kasih itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Semua pasti berakhir, semua pasti lenyap. Tetapi perjanjian kasih itu tetap untuk selama-lamanya. Setiap kita yang ada pada posisi ini, kita telah memaknai diri kita sebenarnya dengan Tuhan dan dengan sama. Karena ketetapan itu, peraturan itu, perintah itu harus menjadi bagian yang utuh dan kekal dalam diri kita. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun status hidup kita. Ingat Israel, pemimpin-kah sampai kepada rakyat, semua tetap ada pada sumpah kutuk. Dengan kata lain, jangan sekali-kali melanggar hukum itu, karena itu sudah perjanjian iman. Hari ini kita punya perjanjian iman dengan Tuhan dalam hukum kasih itu, dan itu harus mewarnai seluruh jalan hidup kita setiap hari dan kerja kita dimanapun kita ada. Dengan demikian kita belajar untuk menjaga hati kita, karena komitmen itu adalah hati dengan Tuhan. Itu adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan yang sama setiap hari. Tuhan menjaga, memelihara, Tuhan sayang kita karena kita punya hubungan dengan Dia melalui hukum kasih itu. Kepada sesama, saling memperhatikan, mempedulikan, supaya jangan sampai sia-sia semua yang selama ini kita perjuangkan. Tapi biarlah itu menjadi bagian dasar iman kita, karena dalam persekutuan dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk ketetapan, untuk peraturan dan perintah-Mu kepada kami. Tetap menjaga hati kami dalam hubungan dengan Tuhan. Kasih yang telah Engkau beri itu dapat mewarnai seluruh jalan hidup kami, sehingga kami tidak menjadi sia-sia dan lemah, tetapi kami semakin kuat karena kasih Tuhan itu adalah komitmen dasar iman kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Nyatakan dan wujudkan itu dalam hati kami, supaya kami juga dapat menyatakan itu dalam penjabaran hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.